kembali lagi di Aka Shiro Channel. Aku Bayan. Aku Akca. Aku Nah, Hana sayang gak ke bunda? Ya, Wah, Hana sayang ke bunda. Pinter, sama kayak Fatimah putri Rasulullah. Sekarang dengerin Incim berkisah tentang Fatimah ya. Ya, aku mau. Fatimah, pemimpin perempuan di surga. Putri tercinta, suci untuk selamanya, tangguh menyusuri getih rasa dunia. Jari tanganmu basuhi tubuhnya dari nistaan yang menghujam Sang Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Reno Bayan Jozo Abadi, kelas 4 SDN 243 Cicabel. Kali ini saya akan berkisah tentang Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Ia adalah pemimpin perempuan di surga. Sayyidah Fatimah adalah anak ke-6 putri bungsunya Rasulullah dan Bunda Khadijah. Ia lahir 5 tahun sebelum kenabian. Pernah suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa anak yang paling disayanginya? Beliau pun menjawab, Fatimah. Fatimah tumbuh dengan penuh kasih sayang. Rasulullah sangat suka mencium dahi Fatimah, tanda sayang. Jika Fatimah kecil masuk menemui ayahnya, Rasulullah berdiri menyambutnya, menciumnya, dan melapangkan tepatnya. Begitu pula cara Fatimah memperlakukan Rasulullah. Kalian tahu tidak hadis sahih ini? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Udah hafal belum? Kita ulang satu kali lagi yuk. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Tahukah kamu, Imam At-Tirmizi pernah berkata, surga memiliki banyak pintu. Pintu surga yang tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah dimasuki. Tentulah Fatimah mengamalkan hadis ini. Ia ingin mudah masuk surga. Sama kan seperti kita? Karena al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Mantap! Masya Allah. Fatimah sering ikut ayahnya bepergian. Suatu hari Rasulullah sedang sholat di Masjidil Haram. Dari kejauhan, Uqbah bin Abi Mu'id sedang memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Tiba-tiba Uqbah datang mendekat, lalu menumpahkan kotoran unta ke punggung Rasulullah yang sedang sujud. Fatimah kecil melihat itu kaget, lalu ia menghampiri Uqbah. Kalian orang-orang jahat! Lalu ia berlari menghampiri Rasulullah. Orang-orang jahat itu kaget dengan keberanian Fatimah. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya hingga Fatimah membersihkan kotoran unta dari punggungnya. Setelah selesai salat, Rasulullah tersenyum dan memeluk Fatimah. Wah, so sweet. Tahun kesedihan tiba. Abu Thalib paman Rasulullah dan Bunda Khadijah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Rasulullah menangis karena dilanda kesedihan yang mendalam. Apakah yang dilakukan Fatimah? Ia menghibur Rasulullah. Padahal sebagai anak yang ditinggalkan bundanya, pasti merasa sangat sedih, kan? Sejak itulah Fatimahlah yang menggantikan peran bundanya dalam merawat Rasulullah. Yang masak, mencuci pakaian, dan
menyiapkan kebutuhan Rasulullah. Karena itulah ia dipanggil Ummu Abiha. Apa? Ummu Abiha artinya ibu bagi ayahnya. Apalagi yang dilakukan Fatimah yang membuat Rasulullah sangat menyayanginya? Ia selalu menghibur Rasulullah dengan perkataan yang menyenangkan. Ia tidak suka mengeluh meskipun sangat lelah. Ia selalu mendengarkan Rasulullah dan menurutinya. Waktu pun berlalu. Fatimah tumbuh menjadi perempuan yang lembut dan baik hatinya. Ia gemar menolong. Suatu saat Fatimah dan Ali suaminya sedang berpuasa. Saat akan berbuka puasa, datanglah seorang fakir miskin meminta makanan. Melihat hal itu, Fatimah langsung memberikan makanan sehingga mereka hanya berbuka puasa dengan air putih saja. Masya Allah, sangat mulia hatinya. Menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sakit parah. Ia pun berbisik kepada Fatimah. Mendengar bisikan Rasulullah, Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah. Mendengar hal itu, Fatimah malah tertawa. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata saat bisikan pertama, Rasulullah berkata, "Tahun ini Jibril mendatangiku 2 kali untuk mendengarku membaca Al-Quran. Kukira ajalku sudah dekat, nak." Mendengar ayahnya akan meninggal, Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, "Engkaulah keluargaku yang paling pertama menyusulku." Mendengar hal itu, Fatimah tertawa. Begitulah sayangnya Fatimah kepada Rasulullah. Begitu pula dengan Rasulullah. Fatimah meninggal menyusul ayahnya ke sisi Allah pada usia 29 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh Fatimah, Rasul menyayangi. Bintang fajar melekat di ujung nama manismu. Baju pelindung yang menjadi pengikat cintamu. Dengan pilihan Rasul, kau pemimpin wanita di surga. Tebayan, berarti gimana sih caranya biar aku bisa sehebat Fatimah? Tirulah keberaniannya dan kasih sayang kepada ayah dan ibunya. Berarti aku harus nurut sama orang tua. Betul! Fatimah adalah perempuan yang sangat hebat. Ia adalah pemimpin perempuan di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Incip, ceritanya bagus sekali. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah!